Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Yoseba. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari kota Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, "Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja, sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang Kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja
melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Seperti permenungan yang lalu, kisah minggu ini juga menarik. Siapa yang ingin anaknya diculik? Tentu tidak ada. Namun, Yoseba adalah penculik yang Tuhan pakai untuk menjalankan rencananya. Setelah Ahazia, anak Atalia dibunuh oleh Yehu dalam peristiwa pemusnahan keturunan Ahab, Atalia berusaha memusnahkan keturunan Daud, termasuk semua cucunya sendiri yang dikhawatirkan akan mengangkat diri menjadi raja. Dalam situasi yang kacau balau dan tak terkendali itu, Tuhan menggerakkan Yoseba atau Yosabat, istri imam besar Yoyada, untuk mengambil Yoas dan memeliharanya. Dia menyembunyikan anak itu dalam salah satu kamar tidur pribadi yang hanya dipakai oleh para imam, sehingga Yoas tidak dibunuh. Yoyada mendorong orang Yehuda untuk menggulingkan Atalia dan menobatkan Yoas untuk menjadi raja. Imam besar ini secara efektif mengarahkan dan membimbing Yoas untuk memperbaharui perjanjian di antara Tuhan dan umatnya dan memusnahkan penyembahan terhadap Baal. Seluruh rakyat merasa aman dan damai sejahtera setelah Atalia dihukum mati. Dengan demikian, tindakan keluarga Yoyada ini memelihara keturunan Daud, sekaligus membuat umat Yehuda beriman teguh kepada Allah. Tuhan bisa memakai siapapun dan dengan cara apapun untuk menyatakan kehendak-Nya. Berpegang teguhlah pada janji penyertaannya, setialah pada rencananya, dan Ia akan menunjukkan kuasa-Nya. Jika Ia ingin memakai kita, maka bersiaplah seperti Yoseba. Diskusikan. 1. Apa yang saudara dapatkan dari kisah ini? 2. Apa pendapat saudara mengenai tindakan Yoseba? Doakan. 1. Berdoa agar seluruh anggota PPW bisa Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangannya untuk menyatakan kehendak-Nya. 2. Kesehatan dan upaya setiap pihak dalam menangani varian Omikron saat ini.